Halo kelas 7, selamat datang ya di channel ini. Kali ini kita akan membahas soal AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Kita mulai ya dari bab 1 yaitu objek IPA dan pengamatannya. Yuk kita cek videonya. Oke anak-anak, mari kita mulai ya pembahasannya. Jadi ini adalah soal-soal AKM dari kelas 7 bab 1 yaitu objek IPA dan pengamatannya. Jadi soal-soal AKM, asesmen kompetensi minimum ini punya banyak sekali tipe ya. Jadi kita mulai saja belajarnya. Ini ada suatu kasus, Ibu bacakan. Ibu Budi membuat grafik perbandingan tinggi badan Budi setiap tahun. Grafik tersebut sebagai berikut. Ini grafiknya, kemudian Ibu Budi mengukur tinggi badan Budi dengan alat ukur stadiometer. Satuan yang digunakan pada alat ukur tersebut adalah sentimeter. Ibu Budi memperkenalkan Budi untuk ikut olahraga berenang sejak usia Budi 5 tahun. Selain berenang, Ibu Budi juga menyediakan makanan yang bergizi seimbang bagi Budi setiap harinya. Setiap malam hari, Budi diharuskan untuk mengonsumsi susu tinggi kandungan kalsium. Nah, pertanyaannya yang pertama. Pilihlah pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan data di atas. Berikanlah tanda centang pada kolom sesuai atau tidak sesuai. Nah, di sini kita baca pernyataannya. Saat usia 3 tahun, Budi memiliki tinggi 90 cm. Coba kita lihat pada grafik ini. Usia 3 tahun, katanya Budi memiliki tinggi 90. Coba kita lihat di bagian kiri, menunjukkan tinggi. Kita lihat rentang, ini ada 40, 60, 80, 100. Oh, berarti skalanya loncat 20. Berarti di tengah-tengah ini adalah 10-nya. Di sini 80, di tengah-tengahnya adalah 90. Kita cari lurus dengan umurnya Budi yaitu 3 tahun. Pas di tengah-tengah ya. Berarti saat usia 3 tahun benar usia atau tinggi badan Budi itu 90 cm. Berarti pernyataan yang pertama itu sesuai ya. Kita copy saja ini. Tentang sesuai. Kedua, grafik tersebut dibuat selama 10 tahun usia Budi. Coba kita lihat. Oh, usia Budi untuk pada grafik ini sampai ya 1 sampai 10 ya, 10 tahun sampai umurnya Budi. Jadi pernyataan ini yang kedua sesuai juga. Setiap tahun tinggi badan Budi tidak berubah. Kita lihat. Dari tahun pertama hingga tahun ke-10 tinggi badannya Budi berubah, yaitu semakin tinggi atau semakin bertambah ya tingginya, berarti yang ini tidak sesuai. Kemudian stadiometer adalah alat untuk mengukur tinggi. Kita lihat di sini. Kalau kalian tidak tahu yang mana sih namanya stadiometer, kita cari jawabannya pada teks. Ya, di sini ada Ibu Budi mengukur tinggi badan Budi dengan alat ukur stadiometer. Wah, berarti benar stadiometer ini merupakan alat ukur tinggi badan. Berarti yang ini adalah sesuai. Ya. Nah, tips untuk pertanyaan nomor 1 di sini, jika kalian tidak butuh waktu banyak untuk melakukan menjawab pertanyaan ini, jadi kalian harus mempunyai trik ya, karena AKM soalnya lumayan banyak dan juga waktunya sangat singkat, sehingga kalian harus pintar-pintar dalam menjawab. Jadi yang pertama, jika kalian melihat soal seperti ini, ada kasus, kalian lihat dulu kasusnya sepintas mengenai apa. Begitu kalian lihat grafiknya ini, oh ini mengenai tinggi badan, langsung saja kalian masuk ke pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan yang pertama langsung saja kalian baca. Saat usia 3 tahun Budi memiliki tinggi 90 cm. Langsung cari pada
grafik atau tabel yang tertera misalnya. Jadi kalian bisa langsung jawab ya, jadi tidak memerlukan waktu lama dan kalian tidak double atau 2 kali membaca. Yuk kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Perhatikan pernyataan berikut. Satuan internasional untuk besaran tinggi badan adalah sentimeter. Apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut? Nah, di sini ada satuan internasional katanya untuk besaran tinggi badan, sedangkan tinggi badan ini adalah besaran pokoknya, termasuk besaran pokok dari panjang ya. Panjang satuan internasionalnya atau satuan SI-nya itu adalah meter, bukan sentimeter. Jadi di sini kalian menjawab tidak setuju ya, tentang tidak setuju. Kemudian kalian beri alasannya yang mendukung. Kenapa kalian jawabnya tidak setuju ya? Kalian jawab langsung saja, tinggi badan termasuk besaran panjang satuan internasional untuk besaran panjang adalah meter. Ya, pokoknya saja ya dijawab, jangan jawaban kalian itu tidak usah bertele-tele, namun di sini singkat, padat, dan mengena ya kepada soal atau pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Manakah alat berikut yang dapat digunakan untuk mengukur tinggi badan Budi selain stadiometer? Berikan tanda centang yang merupakan jawaban yang kalian anggap benar. Nah, selain menggunakan stadiometer, kita harus tahu apalagi yang kira-kira dari alat di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur tinggi badan Budi ya. Misalnya pakai penggaris. Wah, kalau penggaris sepertinya kurang pas ya. Jadi tidak mungkin. Kemudian yang kedua, menggunakan meteran roll. Nah, bisa saja ya menggunakan meteran roll untuk mengukur tinggi badan ya. Jadi kita berikan tanda centang. Nah, kemudian di sini ada alat yang namanya jangka sorong. Jangka sorong itu biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang tidak terlalu tebal atau tipis ya. Jadi ini bukan. Nah, berikut juga di sebelahnya ini ada micrometer screw. Micrometer screw itu biasanya untuk mengukur benda-benda yang sangat-sangat tipis ya. Jadi ini juga tidak mungkin bisa. Nah, yang sebelahnya ada meteran jahit ini. Mungkin untuk mengukur tinggi badan Budi ya bisa ya. Jadi kita berikan tanda centang. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 4. Bagaimana cara membaca skala tinggi badan yang tertera pada stadiometer? Berikan alasan yang mendukung jawaban Anda ya. Jadi di sini kita langsung saja jawab ya. Jawab membaca skala ya, skala yang sejajar dan satu garis lurus dengan ujung kepala orang yang diukur tinggi badannya ya. Jawaban kalian kemudian harus padat dan jelas ya. Kemudian pertanyaan nomor 5, pilihlah pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan data tersebut. Berilah tanda centang pada kolom fakta atau mitos. Pernyataan yang pertama, olahraga renang dapat meningkatkan tinggi badan. Wah, ini tentu saja fakta ya. Semakin sering kalian berenang, itu tinggi badan kalian bisa cepat bertambah. Yang kedua, nilai gizi makanan tidak berpengaruh terhadap tinggi badan.
Wah, ini tentu saja salah ya. Karena nilai gizi dari setiap makanan yang kalian konsumsi setiap harinya itu berpengaruh terhadap tinggi badan karena terdapat mineral-mineral yang ada di dalam makanan tersebut ya. Nah, pertumbuhan tinggi badan dipengaruhi oleh mineral kalsium ya, benar. Ini salah satu mineral yang menyebabkan pertumbuhan tulang semakin cepat. Kemudian tinggi badan manusia akan selalu meningkat seumur hidupnya. Ini jelas mitos. Kenapa? Karena manusia mempunyai batasan waktu untuk tulangnya bertumbuh ya. Jadi jika manusia itu sudah dewasa atau sampai tua, tidak mungkin tulangnya itu bisa tumbuh lagi ya. Jadi dia punya batas tersendiri. Jadi tidak mungkin terus bertambah tinggi. Jadi ada batasnya. Jadi ini adalah mitos. Nah, sekian dulu pertanyaan dari bab 1 AKM mengenai objek IPA dan pengamatannya. Belajar yang rajin terus ya. Selamat belajar dan sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.